걔 지금 뭐 하자는 거야? 어? 아니 뭐 Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama No Way Out The Roulette episode yang terbaru ini di reviewnya by Mimin. Sebelum kita dikasih tahu sebenarnya apa sih isi koper yang dikasih sama si pria bertopeng, kita dialihkan dulu untuk seorang pengacara yang bernama Lee Sang-bong. Terlihat pada hari itu ketika di sidang dia kalah dan juga tidak bisa menyelamatkan kliennya dia. Nah itu terlihat seperti itu sih, tapi ternyata di balik layar tidak guys. Dia itu ternyata hanya berpura-pura aja. Jadi dia itu kerjasama dengan pengacara lawannya dia. Setelah di belakang layar mereka bertemu dan temannya itu memberikan dia segepok uang yang jumlahnya cukup besar. By the way, temannya juga tahu bahwa Lee Sang-bong ini sangat-sangat menginvestasikan seluruh uangnya dia itu untuk Project NCT. Nah, Project NCT ini kita belum tahu dan juga belum diberitahukan sebenarnya apakah itu. Terus temannya juga menawarkan pekerjaan baru lagi kepada Lee Sang-bong yang berkaitan dengan sebuah partai. Jadi partai itu membutuhkan orang yang bisa untuk mempengaruhi wali kota yang sekarang agar dia bisa mundur dari jabatannya. Setelah itu Sang-bong setuju dan dibawalah sama temannya untuk bertemu dengan ketua partai. Nah, bapak ketua partai ini menawarkanlah sama Sang-bong kerjasama. Kalau misalkan Sang-bong mau bekerja sama dengan dia dengan mempengaruhi dan mendekati wali kota yang sekarang agar dia bisa turun dari jabatannya, maka nanti si Pak Ketua Partai bakal mewujudkan impiannya Sang-bong untuk menyetujui Project NCT yang udah diinvestasikan uangnya besar banget di sana. Nah, ketika dia keluar dari ruangan gak sengaja dia berpapasan dengan wali kota yang vibesnya lumayan agak dark ya. Nah setelah itu dia pulang ke rumahnya dan dia pun melihat berita. Di sanalah dia melihat tentang Kim Kuk-ho yang baru menyebabkan huru hara di supermarket. Nah setelah itu dia langsung mencari tahu lagi dan dia mendapatkan video dari Babang Topeng. Nah ketika itulah dia langsung mendapatkan ide dan menelpon ketua partai dan bilang bahwa An Myung-ja yang selaku ibu wali kota pada saat itu sedang membutuhkan dukungan dari rakyat. Nah, dia bakal memanfaatkan dan juga bakal mendekati An Myung-ja asalkan Pak Ketua Partai mau menuruti permintaan dia untuk mewujudkan Project NCT-nya. Pak Wali Kota bilang oke, disetujui. Sementara itu ada seorang anak, kita sebut aja namanya Boy. Jadi dia itu kasihan banget karena ibunya membutuhkan darah. Dan darah ibunya itu RH negatif. Dan itu pun harganya cukup mahal. Jadi dia membutuhkan uang yang banyak banget. Nah karena ada penawaran dari si Babang Topeng, jadinya dia memutuskan untuk meracik sebuah larutan kimia yang diambil di kampusnya dia. Dan ketika dia lagi memindahkan larutan itu, dia ketahuan sama satpam mereka. Tapi ya nggak ketahuan sih dia ngambilnya, tapi dia ketahuan masuk ke sana dan dia bilang dia seorang mahasiswa dan lagi begadang. Dan setelah itu dia langsung disuruh pulang dari sana dan dia juga tidak lupa mengambil asam klorida yang kita tahu itu berbahaya banget. Tujuan dia adalah untuk ngekill Kim Kuk-ho. Terus Bae Jong-sik kan udah khawatir banget nih karena Chang Jae itu udah ngincar uangnya dia dan minta dikembalikan. Jadi dia minjem mobil temannya untuk memindahkan uang-uang tersebut agar ketika Chang Jae ngecek mobilnya dia, jadi Chang Jae tidak akan pernah menemukan di mana uang-uang tersebut. Jadi ya dia bilang dia minjem 3 hari aja agar si Chang Jae ini percaya bahwa uang itu udah gak ada lagi. Kemudian Lee Sang-bong datang dong ke rumahnya Kim Kuk-ho yang disitu banyak banget kerumunan orang dan dia disinilah mencari perhatian dengan naik ke tempat yang paling atas lalu dia mengumumkan bahwa dia akan membantu Kim Kuk-ho karena ini tuh udah melanggar hukum karena Kim Kuk-ho diduga sama dia itu kayak dikekang banget sama Pak Pol dan juga masyarakat di sana. Jadi dia berjanji bakal membantu Kim Kuk-ho. Karena dia dianggap sangat-sangat meresahkan, kemudian polisi langsung datang ke lokasi dia dan langsung menyuruh dia untuk pergi dari sana. Tapi apakah dia menyerah? Tentu saja tidak. Dia bilang bahwa dia bakal melaporkan mereka semua karena demo tanpa ada surat perintah. Maksudnya mungkin karena nggak resmi gitu ya kan. Jadi dia berjanji bakal melaporkan mereka semua.
Usaha dari Sang Bong itu nggak sia-sia. Setelah itu Kim Kuk-hoo langsung nelpon polisi dan bilang bahwa menyuruh Sang Bong untuk masuk ke rumahnya karena dia pengen berdiskusi berdua dengan Sang Bong. Terus Jong-sik kan nemenin tuh karena dia bilang, iya nanti kalau misalkan ada apa-apa gimana. Tapi Kuk-hoo bilang nggak bisa, dia harus berbicara berdua aja sama Sang Bong. Jadi untuk Jong-sik udah pergi aja sana, dia juga berjanji bakal tidak akan terjadi apa-apa. Toh dia mau berdiskusi berdua doang. 저 돈 필요 없습니다. Kuk-hoo langsung tuh do poin dan nanya sama Sang Bong apa tujuan Sang Bong itu ngebantu dia. Nggak mungkin Sang Bong nih nggak minta apa-apa gitu kan. Sang Bong bilang, iya nanti bakal dia minta suatu saat, tidak untuk sekarang gitu. Ya sudah, dia juga meminta Kuk-hoo untuk membaca artikel-artikel yang dia kasih sama si Kuk-hoo. Nah sementara itu Boy sudah merancang racun-racun yang sudah dia buat dan dia ternyata ngerakit bom ya. Setelah itu dia pergi ke tempat terbengkalai, ke sebuah gedung yang udah lama banget gak dipakai. Disinilah dia mencoba untuk merealisasikan percobaannya. Dan iya, sejauh ini itu cukup efektif dan dia bakal kasih kepada Kim Kuk-hoo. 야? 아니 못 나간다는 규칙은 없지 않습니까? Terus gimana sih nasib si ibu yang di supermarket itu? Kan dia sempat ditangkap tuh sama polisi dan juga lagi diinterogasi. Yaps, dia masih sekarang itu diinterogasi dan belum dibebaskan. Karena sampai sekarang ketika si ibu ditanya, dia itu cuma diem aja. Sampai-sampai polisi itu berdebat dan bingung tuh harus gimana. Dan karena terlihat kelelahan, Jong-sik tuh disuruh sama atasannya untuk udah istirahat aja gitu. Nah ketika dia kembali ke mejanya, temannya bilang ada sebuah paket yang ditujukan sama dia, cuma nggak tahu dari siapa. Dan ketika dia buka, isinya itu adalah flash disk. Dan ketika dia lihat isi dari flash disk itu, ternyata itu adalah rekaman CCTV ataupun dari dashboard mobil yang menunjukkan bahwa dia itu udah mengambil uang 1 miliar won dari orang yang udah dia tangkap kemarin. Dan dia langsung khawatir banget. Setelah itu Chang Jae langsung nelpon karena ternyata itu adalah dari Chang Jae. Chang Jae bilang dia minta sama Jong-sik untuk mengembalikan uangnya dia semuanya, nggak kurang 1 won pun. Kalau misalkan Jong-sik nggak kembalikan, maka Chang Jae bakal melaporkan Jong-sik dalam dugaan ngekill temannya dia sendiri. Jong-sik udah khawatir banget nih karena kan beberapa uangnya udah dia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya dia yang kemungkinan juga nggak bakal bisa lagi diminta ya kan. Nah setelah itu Jong-sik nggak terima dan dia langsung pergi ke rumahnya Chang Jae untuk mencari tahu dan juga bertemu sama Chang Jae ini. Tapi ternyata rumah Chang Jae itu digembok dan dia mencoba untuk masuk ke sana. Dan seluruh gerak-geriknya Jong-sik itu kan memang sudah diperhatikan banget sama Chang Jae. Jadi ketika Jong-sik itu sampai ke rumahnya dia itu nggak masuk ke sana dan Chang Jae langsung pergi kabur gitu. Dan Bae Jong-sik itu tidak menemukan apapun di rumahnya Chang Jae, cuma ada boneka ini gitu kan. Ya sudah, karena nggak ada apa-apa dia memutuskan untuk pergi dari sana. Nah oke, kita balik lagi ke si Boy. Nah Boy ini itu memutuskan untuk mengirimkan paket kepada Kuk-hoo yang isinya bom yang sudah dia rakit. Nah setelah itu si Kang paket pun langsung pergi ke rumahnya Kuk-hoo. Dia bilang sebelum jam 8 itu harus sampai. Dan Kuk-hoo dia masih berdiskusi dengan Lee Sang Bong. Jadi dia bilang sama Sang Bong dia itu punya anak. Jadi dia pengen bahwa hak asuh itu dia menangkan gitu. Cuma Sang Bong bilang kalau kondisinya seperti itu dengan kriminal kamu ada dan juga itu kayak manapun ceritanya bakal susah untuk menang di pengadilan karena yang tetap menang bakal istrinya si Kuk-hoo ini. Terus dia bilang jadi gimana gitu, aku pengen anakku gitu. Terus Sang Bong bilang udah tenang aja, kita geraknya pelan-pelan aja. Dia berjanji bakal membantu Kim Kuk-hoo apapun yang terjadi. Intinya kita cari waktu yang tepat untuk bertarung. Jadi udah lu tenang aja biar gue yang ngurus. Gitulah kira-kira kata Lee Sang Bong. Dan dengan gak ada akhlaknya nih Sang Bong mencoba mencari kontroversi terus ya kan. Dia mengajak Kuk-hoo untuk keluar mencari udara segar karena di situ kan agak sumuk gitu kan. Jadi ya gimana kok kita ngasih pencerahan sekalian nyari udara segar gitu. Terus Kuk-hoo nelpon polisi dan bilang bahwa dia pengen keluar bersama-sama Sang Bong. Otomatis nggak dibolehin dong. Terus Sang Bong bilang, oke tenang aja biar aku yang keluar dan ngurus semuanya. By the way di situ udah ada si Boy, udah bersiap-siap untuk meledakkan paket tersebut. Yang ternyata Kang paketnya itu emang datang tepat 2 menit sebelum jam 8. Nah ya sudah dia mengantarkan paket tersebut, cuma tidak diterima langsung sama Kim Kuk-hoo karena kan rumahnya dijaga sama Pak Pol dan juga paket itu mereka takut bahwa paket berbahaya. Jadinya diterimalah sama temannya Jong-sik.
Tapi Boy ini orangnya kan gak sabaran banget, jadi dia pengen segera meledakkan paket tersebut walaupun paketnya itu masih dipegang sama Pak Pol. Nah setelah itu kan gak lama datanglah si Jungsik, dia langsung memindahkan paket tersebut ke mobil temannya dia. Jadi itu biar aman aja gitu, karena mereka nggak yakin kalau misalkan paket itu adalah paket buku seperti yang dibilang sama kurir tadi. Jadi ya sudah biar aman, dia pindahkanlah paket itu ke mobil temannya dia. Nah nggak lama setelah dia pindahkan paket tersebut ke mobil, si Boy itu udah semakin gak sabar dan gak terima dong kalau misalkan rencana dia nggak berhasil. Dia nekat membawa asam klorida yang di tangannya dan berusaha untuk melemparkannya ke arah Kim Koku. Tapi inilah yang terjadi. Bom itu ternyata aktif dan akhirnya mobilnya meledak dan mempelantingkan beberapa orang termasuk si Boy yang kayaknya sih nggak bisa diselamatkan. Jungsik mengarah ke temannya dia karena beberapa anggota kepolisian itu terkena ledakan tersebut dan nasibnya juga cukup parah. Setelah itu mereka mencoba untuk nelpon ambulans untuk mendapatkan pertolongan pertama. So, gimana kelanjutannya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.